Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Romanusada, dengan NIM 5012000561, kelas 4G, yaitu berdasarkan artikel tentang jenis Maris Indonesia dengan jenis riset artikel. Yang pertama yaitu Navigation Tension in Inter-Ethnic Marriage in Indonesia, Cultural, Relational, Spatial, and Material Consideration, yaitu mengatasi ketegangan dalam pernikahan antara etnis di Indonesia, pertimbang budaya, relasional, spesial, dan material. Yaitu isi artikelnya itu tentang merujuk pada bagaimana pasangan Jawa dan Tionghoa mengelola kehidupan sehari-hari mereka bersama dengan objek material tertentu dengan praktik budaya yang diadaptasi di tempat yang berbeda, dan di antara tempat yang berbeda cari tahu apakah mengelola ketegangan antar budaya. Kemudian yang kedua, COVID-19 and the surge of child marriage phenomena in Nusa Tenggara Barat Indonesia, dengan artikel yang isinya yaitu latar belakang setelah krisis COVID-19, yaitu jumlah pernikahan anak meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Jumlah ini juga meningkat di Indonesia yang merupakan salah satu dari 10 negara dengan pernikahan tertinggi di dunia. Salah satu provinsi di Indonesia dengan angka pernikahan anak yang tinggi adalah Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang ketiga, one household toward difference of perception toward child marriage among adolescents, children, and adults in Indonesia. Yaitu tentang latar belakang Indonesia menepati urutan ke-8 dunia dalam hal kejadian pernikahan anak, dan Sulawesi Selatan adalah salah satu negara yang paling memberatkan di negara ini, yaitu jumlah 12,1%. Kemudian nomor 4, either I do or I must, an exploration of the marriage attitude of Indonesia single, yaitu eksplorasi sikap pernikahan lajang di Indonesia. Meskipun proporsi orang dewasa yang belum menikah meningkat di seluruh dunia, ada perbedaan mencolok antara masyarakat Asia dan Barat mengenai sikap terhadap pernikahan dan lajang. Meskipun pernikahan secara umum diterima sebagai pilihan pribadi, di Barat, orang-orang di banyak negara Asia, khususnya di Indonesia, masih memiliki keyakinan kuat tentang universalitas pernikahan. Kemudian nomor 5, the problematization of child sexual abuse in policy and law, the Indonesia example, yaitu problematisasi pelecehan seksual anak dalam kebijakan dan hukum contoh Indonesia. Latar belakangnya itu isi artikelnya, Indonesia memiliki kebijakan perlindungan anak nasional yang kuat, namun ada banyak batasan yang signifikan dalam penerapan undang-undang, kebijakan, dan layanan, terutama dalam hal pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini terkait dengan kurangnya pengetahuan tentang pelecehan seksual di Indonesia dan tabu terkait yang menghambat perkembangan politik. Tujuannya itu memahami bagaimana isu pelecehan seksual anak disajikan dalam kebijakan perlindungan anak nasional. Kemudian nomor 6, what are the drivers of child marriage, a conceptual framework, the Good Policy and Program, yaitu pemicu pernikahan anak, kerangka konseptual untuk memandu kebijakan. Tujuan ini bidang pernikahan anak. Ada kerangka kerja yang disederhanakan yang menggabungkan pernikahan anak tentang kekuatan pendorong pernikahan anak perempuan dengan keputusan untuk merancang intervensi untuk menunda pernikahan dalam berbagai situasi dan membantu anak perempuan
yang sudah menikah itu hilang. Kemudian yang 7, mapping the field marriage evidence gaps and future direction from a large scale systematic scoping review 2000 sampai dengan 2019. Tujuan program di bidang pernikahan anak ada kerangka kerja yang disederhanakan yang menggabungkan pemahaman tentang kekuatan pendorong pernikahan anak perempuan dengan keputusan untuk merancang intervensi untuk menunda pernikahan dalam berbagai situasi. Kemudian yang ke-8, child groom understanding the driver of child marriage for boys, yaitu pengantin peri anak memahami pendorong pernikahan anak untuk anak laki-laki. Yaitu artikelnya tujuan relatif sedikit yang diketahui tentang faktor yang terkait dengan pernikahan anak usia dini dan pernikahan paksa CFM untuk anak laki-laki. Laporan singkat ini mengeksplorasi potensi pendorong ekonomi sosial demografi CFM untuk anak laki-laki dengan mengerti peran nama sosial gender. Kemudian nomor 9, recommend and understand mother the experience of in Indonesia now, mother living with their extended families, yaitu jadi ibu remaja, pengalaman para ibu muda Indonesia yang baru tinggal bersama keluarga besarnya. Artikelnya itu tujuan menjadi ibu remaja memiliki banyak tantangan, banyak ditulis tentang transisi ibu muda menjadi ibu dan kebutuhan mereka akan dukungan, tetapi sedikit dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Kemudian yang ke-10, understanding child diversity in West Sulawesi, Indonesia, yaitu memahami kesulitan masa kanak-kanak di Sulawesi Barat, Indonesia. Latar belakangnya, meskipun studi menunjukkan efek jangka panjang dari masa kanak-kanak adversitas atau ACE, beberapa studi mengidentifikasi perbedaan budaya dalam persepsi ACE di lingkungan yang miskin sumber daya. Tujuan studi ini yaitu mengkaji penyebab konsep dan kerentanan ACE yang mengakar secara budaya di dua kabupaten yang berbeda budaya di Sulawesi Barat di Indonesia. Metode data dari 50 pemangku kepentingan dikumpulkan dari 4 diskusi. Kemudian yang 11, the stigma paradox, perception of quality life in people with epilepsy among themselves, the family, and the general population in Indonesia urban areas. Yaitu paradoks stigma, persepsi kualitas hidup penderita epilepsi di kalangan sendiri, keluarga, dan masyarakat umum di perkotaan Indonesia. Untuk memahami persepsi kualitas hidup penderita epilepsi atau PWE melalui pengetahuan sikap dan perilaku keluarganya dan masyarakat umum. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya dari Januari hingga Desember 2019. Kemudian yang ke-12, yaitu determinant factor of low birth weight in Indonesia, finding from the 2017 Indonesia Demographic and Health Surveys, yaitu faktor penentu berat badan lahir rendah di Indonesia, temuan survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Latar belakangnya itu artinya yaitu latar belakang berat badan lahir rendah atau BBLR masih menjadi masalah serius di Indonesia karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Ini juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko mengembangkan penyakit kronis di tahun-tahun berikutnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan BBLR di Indonesia. Metode penelitian analitik potong bintang ini menggunakan data sekunder dari survei demografi dan kesehatan Indonesia. Kemudian yang ke-13, Attitude of Indonesia Health Science Undergraduates Toward Sexuality in Individual with Intellectual Disabilities. Itu sikap sarjana ilmu kesehatan Indonesia terhadap seksualitas pada penyandang disabilitas intelektual. Artinya isi artikelnya itu latar belakang seksualitas merupakan bagian mendasar dari kehidupan manusia, namun ada ketidaksertaan yang serius mengenai hak-hak penyandang disabilitas intelektual. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap mahasiswa S1 ilmu kesehatan terhadap seksualitas penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Kemudian yang ke-14 yaitu Women Exercising Sexual Agency in Indonesia. Itu wanita pelaksana agensi seks di Indonesia. Isi artikelnya mengkaji hubungan perkawinan wanita Islam yang sudah menikah yang tinggal di Bandung, Indonesia. Terutama mengajarkan bahwa istri harus mengasihi suami mereka, dan kebanyakan istri percaya bahwa mereka harus melayani suami mereka secara sebaik kapanpun dibutuhkan. Kemudian nomor 15 yaitu relationship between early marriage and teenager pregnancy to starting in toddler at Bangun Rejo Village, Tanjung Morawa District, Tanjung Morawa, Delhi, Serdang 2019. Isi artikelnya yaitu tentang otak mengalami itu hubungan pernikahan dini dan kehamilan remaja dengan stunting pada balita Indonesia, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang 2019. Isi artikel otak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada balita di bawah usia 5 tahun. Kesalahan dalam pengasuhan mereka selama periode waktu ini akan menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, dan orang tua yang menikah terlalu dini memiliki pengetahuan yang kurang tentang membesarkan anak-anak mereka. Akibatnya, yang terakhir menjadi rentan selama pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian yang ke-16, attitude toward epilepsy Indonesia, yaitu tentang latar belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui perbedaan sikap masyarakat Indonesia, Jawa, Sunda, dan Minahasa terhadap epilepsi. Metode penelitian ini menggunakan skala PET Indonesia untuk merekrut orang Sunda dari Tasikmalaya dan Minahasa dari Manado. Hasilnya dibandingkan dengan data Jawa dan Malaysia dari penelitian sebelumnya. Hasil sebanyak 200 responden dipekerjakan, 100 dari setiap kelompok etnis dengan usia rata-rata 38,51 tahun. Kemudian nomor yang ke-17, Drill Baby Drill Natural Resource Shock and Fertility in Indonesia. Yaitu isinya tentang latar belakang Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu menemukan bahwa kejutan sumber daya alam yang positif dapat meningkatkan kesuburan Indonesia dengan memanfaatkan blok
fluktuasi sementara harga minyak dunia dan fluktuasi lintas sektoral dalam pasokan minyak selama masa pemerintahan. Hasil ditentukan oleh wanita dari segala usia, baik berkelahiran primer dan lebih tinggi, dan tidak ada bukti perubahan dalam interval kelahiran yang ditentukan. Secara keseluruhan, ini menunjukkan peningkatan lengkap dalam kesuburan ini, menyajikan bukti empiris dan mengutip literatur sebelumnya yang menunjukkan peningkatan yang sesuai dalam kinerja ekonomi rumah tangga yang konsisten dengan efek pendapatan positif pada kesuburan Indonesia negara berkembang. Kemudian yang ke-18 yaitu Exploring Indonesia Adolescent Women Health is as the transition to motherhood qualitative study. Itu isi artikelnya. Artinya itu menjelajahi kebutuhan perawatan kesehatan remaja putri Indonesia saat mereka transisi menjadi ibu, sebuah studi kualitatif. Isinya yaitu pernikahan dan persalinan merupakan fenomena yang meningkat di seluruh dunia. Ibu remaja secara bersamaan yang menghadapi berbagai tantangan perkembangan terkait dengan transisi mereka ke masa dewasa, pernikahan, kehamilan, dan tanggung jawab mereka. Namun demikian, beberapa penelitian telah menyelidiki kebutuhan perawatan pasca persalinan untuk ibu remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengalaman rawat inap pasca persalinan dan kebutuhan medis ibu remaja saat mereka beralih ke ibu mereka. Kemudian 19, not just about representative when the most resilient female and their competency to run Indonesia government public relation to management level. Isi artikelnya itu era demokrasi. Bukti bukan hanya tentang perwakilan. Ketika demokrasi membutuhkan perempuan dan kompetensinya untuk menjalankan hubungan masyarakat pemerintah Indonesia ke tingkat manajemen. Era demokrasi telah mendorong transparansi, partisipasi publik, dan keterbukaan akses informasi publik. Oleh karena itu, hukuman dianggap sebagai bagian integral dari proses demokrasi. Kemudian yang ke-20, Gender and Embodied Diseases Mercury Afterlife in West Lombok, Indonesia, yaitu warisan gender dan perwujudan kehidupan Merkurius di Lombok Barat, Indonesia. Artikelnya itu memperkenalkan perspektif gender pada literatur yang berkembang tentang warisan pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender dalam kerajinan informal dan pertambangan pengrajin membuat tubuh perempuan terkena dampak kesehatan yang paling buruk. Ini kemudian diteruskan ke fungsi biologis kelahiran lintas generasi. Pekerjaan perempuan yang tidak terlihat dan seringkali tidak dibayar mendorong perempuan berkeliling kerajinan informal dan timbangan emas kecil merampok agen mereka, dan efek terburuk dari warisan yaitu generasi. Yaitu ke 21, hate marriage and partner characteristic for women in low and middle income countries, yaitu tinggi badan, pernikahan, dan karakteristik pasangan untuk wanita di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Isi artikelnya itu dalam populasi historis dan modern, individu tinggi telah terbukti berkinerja lebih baik di pasar pernikahan. Tinggi badan secara aktif dikaitkan dengan kecenderungan untuk menikah.
lamanya pernikahan, pendidikan pasangan, dan kesuksesan finansial. Asosiasi ini paling sering diidentifikasi dalam sampel laki-laki. Ada banyak penelitian yang menggunakan sampel wanita dan dihasilkan beragam. Studi ini menggunakan sampel yang dikumpulkan dari survei nasional di 64 negara untuk menilai bagaimana tinggi badan wanita dikaitkan dengan waktu pernikahan dan karakteristik pasangan. Kemudian yang kedua, spatial weight differential and agglomeration externalities evidence from Indonesia microdata, yaitu perbedaan upah spasial dan eksternalitas aglomerasi bukti dari data mikro Indonesia. Isi artikelnya itu mengkaji penyebab ketimbangan upah tenaga kerja dan mengkaji eksternalitas modal manusia di Kabupaten Indonesia. Selain karakteristik individu, donasi dan kohesi regional memainkan peran penting dalam menjalankan disparitas upah di kabupaten-kabupaten di Indonesia. Berdasarkan data mikro tentang pekerjaan individual dari tahun 2006 hingga 2015. Menunjukkan peran kohesi dan dalam fluktuasi upah berasal dari kedekatan geografis antara perusahaan, integrasi pasar tenaga kerja, dan transfer pengetahuan. Kemudian yang kedua tiga yaitu marriage outcome of this woman, yaitu hasil pernikahan dari perempuan pengungsi. Isi artikelnya yaitu untuk mempelajari lebih lanjut tentang efek jangka panjang dari deportasi pada perempuan. Kita akan melihat hasil pasca pernikahan untuk perempuan yang dideportasi menggunakan data diri 12 survei pada perwakilan di 7 negara. Mendokumentasikan bahwa perempuan remaja lebih mungkin untuk menikah selama evakuasi. Pola ini kuat di seluruh pilihan kelompok, sebaya, dan negara. Pola ini tidak terlihat pada pria remaja yang dievakuasi, menggunakan karakteristik unik dari separatis India, Pakistan 1947. Ini memberikan bukti tambahan tentang hubungan ini. Ini adalah peristiwa yang menyebabkan gerakan bilateral skala besar antara India dan Pakistan yang baru terbentuk. Kemudian ke-24, HIV disclosure, stigma, and stress impacting quality of life of housewife with HIV in Kupang, Indonesia across sectional study. Isi artikelnya itu pelajari lebih lanjut tentang efek jangka panjang dari deportasi pada perempuan. Kita akan melihat hasil itu hubungan antara perempuan HIV prasangka dan stres terhadap kualitas hidup ibu rumah tangga dengan HIV di Kupang, Indonesia. Metode ini digunakan adalah metode lintas sektor yang melibatkan 120 ibu rumah tangga yang diwawancarai. Kemudian yang ke-25 yaitu paternal mortality, early marriage, and marital tragic stories in Senegal. Si artikelnya yaitu kematian ayah, pernikahan dini, dan kematian ayah, pernikahan dini, dan lintas pernikahan di Senegal. Apakah kematian ayah mempengaruhi waktu pernikahan pertama anak perempuan? Menggunakan survei rumah tangga Senegal yang kaya akan informasi retrospektif pribadi untuk menyelidiki dampak kehilangan ayah terhadap kemungkinan anak perempuan akan menikah sebagai pengantin anak dan konsekuensi lain yang terkait dengan kesejahteraan wanita. Pengamatan telah menunjukkan bahwa anak yatim dari pihak ayah 38% lebih mungkin untuk nikah daripada pengantin anak-anak mereka, dan peningkatan ini terutama disebabkan oleh remaja perempuan di panti asuhan. Kemudian yang ke-26,
Alignment Conflict Resolution Stroke Selang Selima Among Pakpanese ini Pakpanis Indonesia. Itu perjuangan Freemasonry dan ideologi Islam abad 20 selama penjajahan di Indonesia. Yaitu isi artikelnya, penjajahan Belanda disertai pada pola kolonial secara tidak langsung meninggalkan perpecahan dan kelanjutan imperium di kalangan elit pribumi Indonesia. Penggunaan masyarakat adat sebagai penjelajah menyebabkan meningkatnya pola konflik dan persaingan antar priai dan santori. Kemudian yang ke-28, choosing intrauterine device of mother in rural area Indonesia based on health belief model theory, yaitu penyesuaian seksual dan sosial pasangan pria Indonesia dari penyintas kanker, ginekologi adaptasi seksual yang Indonesia seperti Indonesia. Isi artikelnya itu studi mengkaji adaptasi seksual dan sosial dari pasangan penyintas kanker ginekologi Indonesia. Metode penelitian fenomenologis wawancarai 7 partisipan pria yang pasangannya menjalani pengobatan kanker ginekologi di RSPAD Jakarta dari Juli hingga Agustus 2020. Data yang terkumpul diposting dan dianalisis secara tematis hasil seorang pasangan pria menjelaskan hasil seksual dan hilangnya keintiman. Mereka menunjuk pada adaptasi seksual dan sosial yang dibangun termasuk gangguan seksual dan aktivitas seksual alternatif dan melakukan peran yang diperluas dan keluarga setelah diagnosis dan pengobatan pasangan. Kemudian yang ke-29 itu kemudian yang 30 vulnerable to mental health problem pregnant woman and husband perception in Surakarta, Indonesia. Vulnerabilidad a los problem de salud mental perception de las mujeres embarazadas versus maridos en Surakarta, Indonesia. Yaitu penelitian terhadap masalah kesehatan mental. Itu target untuk mengetahui keyakinan wanita dan suaminya terhadap masalah kebugaran intelektual mode kualitatif, melihat penggunaan pendekatan fenomenologis. Standar inklusi adalah ibu hamil, trimester kedua dan ketiga kehamilan. Standar pengecualian adalah wanita hamil dengan sakit kepala dan yang memiliki lingkaran kerabat yang memiliki masalah intelektual. Data diperoleh dengan menggunakan dialog institusi, perhatian dan wawancara intensif di 4 puskesmas di Surakarta, Indonesia. Kemudian statistik dianalisis melalui analisis tematik yang didukung dengan bantuan perangkat lunak Open Code 4,02. Hasil ini melihat topik-topik penting yang terungkap. Pertama-tama, elemen yang menyebabkan kerentan wanita hamil untuk bersenang-senang dalam masalah intelektual. Dan yang kedua, keterbatasan yang dirasakan untuk menangani kebugaran intelektual selama hamil dan pasca persalinan. Kemudian yang ke-31, the biological standard of living Indonesia during the 20th century, evidence from the egg at Pinarsi, yaitu standar hidup biologis di Indonesia selama abad ke-20, bukti dari usia saat marriage.
yaitu isi artikelnya menganalisis perubahan jangka panjang dalam usia rata-rata NERS atau MAM sebagai indikator biologis perubahan standar hidup di Indonesia. MAM dari kelompok kelahiran adalah sekitar 15,5 pada abad ke-19, tetapi turun menjadi 14,5 pada tahun 1930-an secara bertahap menurun dari awal 1960-an dan mengalami stagnasi pada tingkat itu hingga kembali menjadi sekitar 12,5 pada pertengahan 2000-an. Kemudian yang ketiga Religion and Misplaced Fascination in Indonesia. Itu agama dan vaksinasi campak di Indonesia pada tahun 1991 sampai 2017. Isi artikelnya itu beberapa majelis agama di Indonesia telah menetapkan bahwa vaksin campak mengandung haram, yaitu zat yang dilarang. Penelitian ini mengkaji perubahan angka imunisasi campak dari tahun 1991 hingga 2017 dan membandingkan angka imunisasi antara Muslim Indonesia dan non-Muslim. Metode pada tahun 2019, total 7 survei ibu kemuka dianalisis di Indonesia dari tahun 1991 hingga 2017. Peserta ditanya tentang agama dari tahun 1991 hingga 2007 dan 100 catatan agama pada tahun 2012 dan 2017 dalam milik mereka. Kemudian yang ke-34, Indonesian Public Attitude Toward Epilepsy, Translation of Psychometric Evaluation. Itu keragaman makanan rumah tangga pedesaan Indonesia menurun seiring waktu dengan keragaman produksi pertanian bukan ketika pendapatan meningkat. Bahkan ketika pendapatan meningkat. Yaitu isinya yaitu meskipun langkah besar dalam mengurangi kelaparan selama 2 dekade terakhir, kekurangan gizi tetap menjadi tantangan utama di Indonesia. Tingginya angka stunting pada anak terjadi gizi tetap menjadi tantangan. Anak terjadi bersama dengan tingginya dan peningkatan angka kelebihan berat badan dan obesitas. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan kemiskinan selama 2 dekade terakhir, bagian dari pertumbuhan ekonomi ini telah didorong oleh perubahan sistem produksi pertanian dari teknik pertanian tradisional dengan petani menanam banyak tanaman menjadi pertanian yang lebih intensif, transplantasi dan komersial. Kemudian ke-35, The Voice of Indonesia, Guy Men Who Want to Have Heterosexual Orientation, yaitu skala sikap masyarakat Indonesia terhadap epilepsi. Itu kata pengantar stigma epilepsi dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup orang yang hidup dengan epilepsi di Indonesia, salah satu negara terpadat dan budaya yang beragam di dunia. Penting untuk memahami perbedaan dan tingkat prasangka epilepsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas skala public attitude. Yang kemudian 36. How far the apple fell from the tree intergenerational transmission of educational attainment in Indonesia itu suara pria Indonesia yang memiliki orientasi heteroseksual.
seberapa jauh apel jatuh dari pohonnya, transmisi pencapaian pendidikan antar generasi Indonesia. Menggunakan 5 gelombang survei kehidupan keluarga Indonesia Family Life Survey untuk membuat fakta spesifik ayah anak yang cocok dari populasi pria lansia. Dengan menggunakan fakta ini, memeriksa evolusi transmisi pencapaian tutorial antar generasi di Indonesia selama ini melalui etnis 6 kelompok etnis dominan dan melalui wilayah 12 provinsi untuk memperkirakan daya tahan di sekolah. Kemudian yang ke-37, measuring the prevalence of mental disorder in adolescents in Kenya, Indonesia, and Vietnam study protocol for the National Adolescent Mental Health Survey. Mengukur prevalensi gangguan mental pada remaja di Kenya, Indonesia, dan Vietnam. Protokol studi untuk survei kesehatan mental remaja nasional. Isinya itu penyakit mental remaja di negara berpenghasilan rendah dengan menengah terbatas. Untuk mengisi kesenjangan ini, National Adolescent Mental Health Survey atau NHMHS menyediakan data prevalensi perwakilan nasional untuk gangguan mental pada remaja di Kenya, Indonesia, dan Vietnam. Kemudian ke-38, HIV testing of us with HIV in Lampung, Indonesia, qualitative study. Itu penelitian tentang ibu rumah tangga dengan HIV di Lampung, Indonesia saat mempresentasikan proses ujian coba HIV. Metode yang digunakan adalah metode fenomenologis dan purposive sampling karena pemain tidak teknik pilihan secara total. 16 ibu rumah tangga dengan HIV telah diwawancarai di klinik voluntary counseling test di Lampung, Indonesia. Kemudian yang ke-39, marriage traditional and enforcement in education, the case of kidnapping, yaitu tradisi pernikahan dan investasi dalam pendidikan kasus penculikan pengantin. Praktik budaya dalam penculikan pengantin di Kyrgyzstan dapat mengubah kembalinya perempuan muda ke pendidikan ke arah yang tidak jelas karena dua efek yang bersaing. Di sisi lain, perempuan berisiko penculikan dapat mengurangi investasi mereka dalam pendidikan karena ketidakpastian. Alternatifnya, karena perempuan lebih kecil kemungkinan untuk diculik saat bersekolah, mereka dapat meningkatkan prestasi mereka dalam pendidikan dan mengurangi risiko pribadi diculik untuk menikah. Kemudian nomor 40, translation, cultural adaptation and validation of short form on the general population in Indonesia, itu penerjemahan, adaptasi budaya, dan validasi short form yang dimensi pada populasi umum di Indonesia, yaitu artikelnya menerjemahkan, mengadaptasi, dan memvalidasi alat ukur kualitas hidup sebagai ukuran hasil studi farmaekonomi. Metode pra dan pasca digunakan untuk menerjemahkan kuesioner SF6D. Kuesioner SF6D versi bahasa Indonesia awal telah diuji di lapangan dengan sampel 470 orang dewasa dari populasi umum. Reliabilitas tes dan tes ulang dievaluasi menggunakan koefisien korelasi rank Spearman dan konsistensi internal menggunakan Cronbach. Kemudian yang ke-41, a content analysis study concern of Indonesia women infected with HIV by husband who has intravenous drug, yaitu sebuah studi analisis isi kekhawatiran perempuan Indonesia terinfeksi HIV oleh suami yang menggunakan narkoba intravena. Kekhawatiran perempuan yang hidup dengan HIV atau WLWH yang terinfeksi oleh suaminya yang menggunakan narkoba suntik. Analisis ini menggambarkan keprihatinan populasi ini dengan menganalisis 12 wawancara dengan WLWH. 3 masalah utama dibahas oleh para wanita menghadapi kemarahan dan menjadi istri yang
dedikasi pulang ke rumah orang tua sebagai salah satunya tempat untuk pergi dan menjadi kuat dan tetap hidup untuk anak-anak. Kemudian kedua, identifying risk factor of prenatal depression among mother in Indonesia. Itu mengidentifikasi faktor risiko depresi prenatal pada ibu di Indonesia. Artikelnya itu mengkaji dan mengidentifikasi potensi risiko multifaktorial yang memperparah depresi pada ibu hamil. Metode pendekatan studi potong lintang dilakukan di daerah pinggiran kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Data dikumpulkan dari 329 peserta penelitian dari Januari hingga Mei 2019. Nah, kemudian yang nomor 43. Itu Sociality and Transnational Social Space in the Making of Medical Tourism Local Actor and Indonesian Fashion in Malaysia. Sosialitas dan ruang sosial transnasional dalam pembuatan wisata medis aktor lokal dan fashion Indonesia di Malaysia. Itu menjelajahi perjalanan medis internasional antara Indonesia dan Malaysia melalui lensa konseptual sosialitas, ruang sosial transnasional dan mobilitas terapeutik. Pertahankan aliran pasien lintas batas melalui cerita dari penduduk setempat, pasien yang bepergian, keluarga berdamping, staf rumah sakit dan agen perjalanan medis melakukan. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana kelincahan ganda diekspresikan dengan jelas dan bersinggungan dalam membangun koneksi lintas batas. Kemudian keempat, social support, acculturation stress, and parenting stress among marriage migrant women. Yaitu dukungan sosial, stres akulturasi, dan stres pengasuhan pada wanita migran pernikahan. Itu mengidentifikasi hubungan antara dukungan sosial stres membesarkan anak pada wanita migran menikah. Wanita imigran yang menikah dengan anak prasekolah tampaknya mengalami akulturasi dan stres dalam membesarkan anak. Stres yang terus-menerus dapat menyebabkan masalah psikologis yang serius. Namun sedikit yang diketahui tentang hubungan antara stres mereka dan dukungan sosial untuk menghilangkan stres. Kemudian yang ke-45 itu the institutionalization of mental health and psychosocial support in emergency in Indonesia. Itu pelembagaan kesehatan mental dan dukungan psikososial dalam kedaruratan di Indonesia. Yaitu menyelidiki bagaimana kesehatan mental dan dukungan psikososial untuk kedaruratan atau MHPSS telah dilembagakan di negara rawan bencana dengan menggunakan Indonesia sebagai studi kasus. Artikel ini memaparkan berbagai institusi dan sistem terkait PLTMH atau kerangka hukum kebijakan, proses dan program yang dibentuk pada berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia sebagai bagian dari struktur penanggulangan bencana. Kemudian ke-46 enrollment of informal sector works in the national health insurance system in Indonesia, qualitative study. Itu keikutsertaan kerja sektor informal dalam sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia, studi kualitatif. Itu salah satu tantangan utama dalam perluasan jaminan kesehatan semesta, yaitu di negara berkembang seperti di Indonesia adalah pekerja sektor informal yang perlu secara sukarela bergabung dengan sistem jaminan kesehatan nasional atau NHIS. Tingkat penetrasinya tinggi karena kondisi ini sebagian tidak akan ditanggung oleh NHS. Kemudian ke-47 romance, religion, and problem behavior in Indonesia Muslim adolescent. Itu romantisme agama dan perilaku bermasalah pada remaja muslim di Indonesia. Abstraknya tidak ada. Kemudian lanjut ke 48
appraising effective community perception of implementing program list in the environmental impact statement, a case study of nickel smelter in Indonesia. Yaitu milenial persepsi masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan program yang dicantum dalam penyataan dampak lingkungan studi kasus smelter nikel di Indonesia. Program tidak lanjut penelitian dampak lingkungan AMDAL yang melibatkan masyarakat adat dapat memverifikasi efektivitas tindakan mitigasi proyek. Kemudian 49. Kemudian kepala 8. 49. Sensuality, communication and self acceptance as significant factor related to sexual function in a fertile woman in Jakarta, Indonesia. Itu sensualitas, komunikasi, dan penerimaan sebagai faktor signifikan yang berhubungan dengan fungsi seksual pada wanita di Jakarta, Indonesia. Itu untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri seksual dengan fungsi seksual pada wanita infertil. Metode 105 wanita yang mengalami infertilitas yang berpartisipasi dalam penelitian potong tentang ini dengan mengisi kuesioner tentang indeks fungsi seksual wanita dan Indonesia. Hasil-hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara sensori komunikasi dan penerimaan diri fungsi seksual pada wanita infertil. Kemudian 50, measuring cyber pornography based of Indonesia living law of study of current law finding method, yaitu mengukur cyber pornografi berdasarkan living law Indonesia, kajian metode penemuan hukum saat ini. Berdasarkan temuan putusan Hakim Indonesia dalam kasus cyberporn 2008 sampai 2016. Artikel ini membahas pentingnya penemuan hukum dalam kasus cyberporn. Hakim melaporkan bahwa kasus cyberporn sering diselidiki dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis sebagai hasil dari perumusan formal Undang-Undang Pornografi. Menggambarkan upaya hakim untuk menciptakan terobosan hukum dalam putusan hukum kasus kejahatan cyberporn pertama. Hakim memahami konsep pornografi berdasarkan hukum kehidupan, kemudian menjelaskan mekanisme putusan. Hakim. Oke, baik. Itu saja review dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf ada kata yang salah misalnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.